Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera mendengarkannya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena sabda itu, orang itu segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya bacaan Injil ini adalah khotbah dari Tuhan Yesus untuk para murid sebetulnya. Karena setelah memberikan perumpamaan mengenai penabur, lalu Tuhan Yesus ditanya oleh para murid, apa arti perumpamaan itu? Tuhan Yesus menjelaskan. Jadi ini adalah penjelasan dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak perlu khotbah sebetulnya. Karena Tuhan Yesus sudah menjelaskan sendiri kepada kita. Sehingga tidak perlu khotbah dari Romo. Tetapi kita bisa mencoba dengan cermat mengamati misalnya salah satu saja dari sabda ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri. Orang yang mendengarkan sabda itu, karena sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Di sini kita bisa melihat konteks ini seringkali terjadi dalam diri orang. Orang seringkali lebih banyak mencari Tuhan atau cuan. Lebih banyak mana? Tuhan atau cuan? Coba kalau Anda alasannya, misalnya dalam pertemuan lingkungan. Sebetulnya kalau jam kantor kan jam 5 sudah pulang. Lingkungan jam 7. Lalu biasanya kalau orang itu tidak datang, alasannya apa? Sibuk mencari apa? Mencari Tuhan atau mencari cuan? Lalu sekarang kita alasan-alasan lain lagi. Misalnya lebih kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mencoba untuk memperlihatkan bahwa ini aspek kesatuan sebagai murid Tuhan. Tapi kalau orang itu berhalangan hadir, alasannya juga karena mencari cuan. Kalau demikian, orang itu berdoanya pada Tuhan Yesus atau cuan Yesus. Halo? Dengan seperti itu kita semakin bisa mempermudah untuk ngelimbang-ngelimbang melihat diri kita. Kita ini yang kita cari Tuhan ataukah cuan? Dan itulah yang seringkali membuat kita tidak berbuah. Karena yang kita cari bukan Tuhan. Justru yang kita dapatkan karena kita selalu mencari cuan, kekhawatiran dalam dunia kekayaan di dunia ini, ya, kekhawatiran dunia, maka kita lebih pintar soal mencari cuan itu. Kreatif. Kalau sudah mendapatkan cuan, terus kita pakai untuk apa? Ya untuk kita habiskan. Untuk foya-foya. Untuk kehidupan kita. Kalaupun kita seringkali mengatakan ini untuk keluarga, apakah betul untuk keluarga? Karena kadangkala kalau keluarga membutuhkan pun seringkali dikalahkan demi kepentingan pribadi. Maka kita seringkali ada dalih-dalih yang baik juga untuk supaya kelihatan bahwa ini arahnya untuk Tuhan atau untuk keluarga.
untuk dalam mencari uang itu atau mencari cuan itu, tetapi sebetulnya tujuannya adalah mencari kesenangan pribadi. Ini yang membuat hidup itu sabda Allah tidak berbuah. Kalau ditanya, sabda Allah berbuahnya kapan? Jawabannya adalah, ya sedang dalam proses, Romo. Kalau ditanya prosesnya sudah berapa persen? Tidak pernah mulai kok dia menjawabnya, asal jawab aja kok. Prosesnya sudah berapa persen? Ya nggak tahu karena nggak pernah mulai. Sehingga alasan itu dalih ya dalam proses ini kan sebetulnya suatu alasan untuk menutupi bahwa kita itu inginnya ya mau fokus ke sana, tapi tetap saja hal-hal duniawi itu tetap sebagai sesuatu yang menarik. Ibu bapak, saudari, sudah terkasih dalam Tuhan. Untuk itulah maka banyak orang yang tidak sekedar tidak mengembangkan sabda itu, tetapi justru dengan dalih sabda itu, tetapi dia sedikit demi sedikit mau mundur dari Tuhan sendiri. Sehingga kalau tidak mendapatkan sukacita, tidak mendapatkan kegembiraan, apalagi dianiaya, maka dengan mudah dia murtad. Penganiayaannya bukan penganiayaan secara fisik, seringkali penganiayaannya yang jelas adalah kesulitan untuk naik pangkat, kesulitan untuk naik gaji, kesulitan untuk naik tingkatan. Kenapa? Karena menjadi pengikut Tuhan, menjadi minoritas, maka dipersulit. Karena ini penganiayaan seperti itulah, maka dengan mudah orang murtad. Kalau orang murtad, maka tampak sabda itu yang ditaburkan oleh Tuhan tidak akan berbuah. Karena tampak nyata apa yang dikejarnya. Jadi potret dari tentang penabur ini itu menjadi tanda nyata siapa diri kita. Apakah hati kita ini adalah tempat yang subur untuk menaburkan benih-benih sabda Tuhan itu? Kalau subur berarti menampakkan di dalam diri kita sendiri adalah tindakan-tindakan nyata mengenai sabda itu. Sabda apa yang kita ingat, sabda apa yang sudah kita dapat, kita tumbuh kembangkan. Dan kita tidak takut dengan kekhawatiran yang ada. Benih yang muncul, yang tumbuh, itu tergantung dari pupuk yang ada di dalam tanah itu. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah cuaca yang ada di luar menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi adalah kemampuan untuk menumbuh kembangkan dari dalam diri tanaman itu. Jadi ada banyak tantangannya. Dan kalau benih itu muncul dan tumbuh, dia tidak peduli dengan yang lain. Yang penting adalah fokus dia mau menghasilkan buah yang berlimpah. Maka fokus kita mau kemana? Ini adalah pertanyaan tersendiri untuk diri kita. Supaya kita bisa merenungkan hidup kita ini harus bisa bermakna. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Karena buah yang tumbuh, berkembang, itu tidak pernah bisa dinikmati oleh pohonnya. Pasti dinikmati oleh orang yang melihat itu. Kita bisa melihat hidup kami itu kok carut marut ya. Walaupun kami berusaha untuk menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan bermasyarakat. Ibu, bapak, saudara terkasih. Buah yang baik adalah buah yang manis dan enak. Yang membuat orang nyaman. Dan Anda melihat kalau ada dua pohon saja. Yang satu misalnya buah mangga ya. Yang satu itu menghasilkan buah yang kecut, yang satu manis. Buah yang cepat rusak yang mana? Pasti yang menghasilkan buah yang manis. Kenapa? Karena orang ingin untuk mencicipi itu. Sehingga seringkali nyolong, balangi, atau nyengget. Sehingga tanamannya cepat rusak. Dibanding dengan yang buahnya itu kecut. Itu buahnya tidak akan menantang orang untuk ngicipi. Sehingga pohonnya itu aman-aman saja. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita menghasilkan buah yang baik di tengah masyarakat, kita nggak perlu takut untuk apa? Untuk kita merasa kecewa, merasa
Karena apa? Karena orang menanti kehadiran kita untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Sehingga carut marutnya hidup ini tidak menjadi yang istilahnya menghalangi tindakan kita untuk fokus menghasilkan kebaikan, kasih, cinta kepada banyak orang. Dengan demikian, kita diharapkan mampu untuk tetap bisa bertahan. Maka untuk bisa bertahan, fokuslah di sana. Selamat merenungkan.